Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa mulai dari nomor pertama. Dari mulai nomor pertama ini, di nomor 1, salah satu kegiatan dalam perencanaan pengadaan melalui swaklola ialah konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Nah ini kira-kira Bapak Ibu kalau kemarin atau semalam buka soal ini jawabannya apa ini? Salah. Salah ya? Salah. Berdasarkan apa ini Bapak Ibu? Benar. Kalau swaklola kayaknya nggak ada konsolidasi Pak ya. Nah ya, itu juga ya betul. Ya itu kata kuncinya itu salah satunya. Konsolidasi itu melalui penyedia, redaksi itu melalui penyedia. Jadinya ini jawabannya salah. Jadi dasarnya apa? Yaitu di pasal 18 ayat 5. Di 18 ayat 5 mungkin nanti Bapak Ibu bisa tandain di buku Pepresnya kalau udah ada. Coba Bapak Ibu note untuk nomor 1 ini. Dasarnya adalah di pasal 18 ayat 5, yaitu perencanaan pengadaan melalui swaklola itu meliputi penetapan tipe, kemudian penetapan spesifikasi dan penyusunan RAB. Jadi di situ nggak ada redaksi penyebutan konsolidasi pengadaan. Ya oke, baik, jelas. Kemudian kita ke nomor 2. Nomor 2 ini jaminan pemeliharaan pengadaan barang jasa lainnya dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Nah, betul atau salah ini? Benar. Benar. Betul Pak. Betul ya? Benar. Betul. Benar. Salah, Pak. Nah, ini nih. Nah, ini Pak. Soalnya Nah, ini barang jasa lainnya harusnya konstruksi bukannya? Kalau ada... Benar, Pak. Nah, ini nih Bapak siapa nih dari KPP Pratama nih cukup jeli nih. Jadi gini Bapak Ibu, ini memang tipe-tipe soalnya ini sangat rigid ya terhadap redaksi. Coba kalau kita coba bedah, ini ada di pasal, sebentar, coba saya share dulu di pasal 35, Pak. Ya betul, di pasal 35 coba saya buka. Sudah terlihat Pak ya? Sudah terlihat Pak ya? Ya. Di pasal 35 ini ayat 2, di sini bunyinya kita kaitkan dengan ayat 1. Nah, di sini ada redaksi pekerjaan, konstruksi atau jasa lainnya. Nah, ini jadi redaksinya memang rigid banget Pak ya. Jadi ini kita bisa kesandung dengan detail-detail seperti ini Pak, tipe-tipe soalnya. Jadi kami harap mungkin Bapak lebih hati-hati nanti ketika jawab. Makanya penting banget itu sticky note, pasal-pasal itu di buku Pepres itu kita coba tandain lewat sticky note untuk nanti kalau ada soal-soal yang sangat rigid redaksinya ini nanti bisa nggak kesandung di seperti ini gitu Pak, nggak kesandung begini Pak. Ya jelas Pak ya? Yes, Jadi jawabannya salah. Ini karena di sini barang jasa lainnya. Barang jasa lain. Gimana Pak? Ya gimana Pak? Halo? Ya baik, jelas ya Pak ya? Jelas. dari Sasi jelas suaranya. Iya, ya. Jelas. Baik, kita ke nomor 3, pengadaan 100 laptop seharga 700 juta
tercantum dalam katalog elektronik dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, ini betul atau salah nih? Betul. Betul. Gimana Pak ini threshold pejabat pembuat komitmen, kemudian ada pejabat pengadaan. Nah, ini harus Betul, Pak. terjadi, Pak. Gimana Pak? Betul Pak ya? Di pasal saya Pasal berapa, Pak? pasal 11 ayat 1. Pasal 11 ayat 1 mungkin Bapak bisa lihat di situ. Ya baik, kita lanjut. Sudah pukul 8.45, ini masih dengan pimpinan Ormas. Nah, ini betul atau salah? Salah. 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 Gimana Pak? Betul. Salah Pak, jawabannya Pak. Salah. Nah, Tipe 3 harusnya. ya betul. Iya. Jadi Kelompok referensi, masyarakat. ya referensinya itu di masyarakat, Pak. Ya, referensinya itu di pasal 47 ayat 3. Oh iya, sorry. Nah, itu Bapak bisa lihat. Nah, itu Pak suka kepleset, Pak. Iya, betul. Dia. Tipe 3 kan Ormas. Oke, baik, lanjut di nomor 5, kwitansi dapat Bentar, Pak, digunakan izin, dalam... Pak. Ya, Pak. gimana Pak? Kalau untuk penandatanganan kontrak itu, baik tipe 2, 3, dan 4, itu harus dengan PPK ya Pak, pihak luarnya ya, tanda tangannya ya Pak? Konsepnya gini, kalau swakelola itu MOU itu di tingkat PA atau KPA, kemudian ketika kontrak itu biasanya akan level di bawah lagi, yaitu PPK dengan misalnya kalau yang tipe 3 pimpinan organisasinya, kemudian tipe 4 pimpinan kelompok masyarakat. Kurang lebih seperti itu Pak konsepnya Pak. Iya. Baik Pak, makasih. Ya baik Pak, kita ke nomor 5, kwitansi dapat digunakan sebagai bentuk kontrak untuk pengadaan senilai 15 juta. Betul atau salah? Betul. Betul. Betul Pak ya, jelas Pak ya. 50. Ini kalau bisa diingat-ingat, sambil diingat-ingat sih Pak ya. Kwitansi itu sampai dengan 50, kemudian mulai dari sampai dengan 200 juta nanti SPK untuk pekerjaan untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Kemudian yang SPK untuk jasa konsultan itu sampai dengan 100. Nah, itu kita bisa detailnya di pasal 28 ayat 3. Pasal 28 ayat 3 di huruf B, di ayat 3 saja, ayat 3. Pasal 28 ayat 3. Kemudian nomor 6, pada pelaksanaan pemilihan pengadaan perencanaan pembangunan gedung olahraga di Kabupaten X terdapat tahapan sanggah banding. Nah, ini betul atau salah Pak? Betul. Salah. Salah, Pak. Baru perencanaan, Pak. Nah, itu. Sanggah-sanggahnya di konstruksi. Nah, betul Pak. Ini kita harus agak sedikit hati-hati dengan redaksi Pak. Ini kalau kalimatnya udah begini Pak, perencanaan, walaupun disebut jasa konsultansi, ini maksudnya jasa konsultan. Yang ada tahapan sanggah banding itu hanya di pekerjaan konstruksi, sedangkan ini jasa konsultan. Jasa konsultansi. Nah, itu Pak, jadi triknya seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang ada kalimat yang secara eksplisit tidak menyebutkan itu jasa konsultansi, cuma penyebutannya begini, perencanaan. Dan bisa jadi nanti ada contoh-contoh soal lainnya, nanti penyebutannya misalnya
pengadaan, pemilihan, pengembangan master plan. Nah, itu maksudnya jasa konsultan. Kemudian ada lagi misalnya pembuatan kajian mengenai sistem informasi misalnya. Nah, itu juga jasa konsultan, walaupun secara eksplisit nggak disebut jasa konsultan. Nah, nanti soal-soal akan menjebak seperti itu, Pak, tipe-tipenya. Kalau ini Pak, kalau pekerjaan konstruksi terintegrasi, apakah itu tidak boleh termasuk perencanaan Pak ya? Oh, itu termasuk perencanaan kan, itu design and build ya? Iya. Makanya kalau Desain. misalnya kemudian ini dikatakan sebagai konstruksi terintegrasi, seharusnya bisa benar dong ini. Oh, kalau kaitannya ke situ bisa benar, tapi mungkin kalau kita kaitkan di soal, bisa jadi tipe-tipe soal gitu, ya Nggak serumit itulah gitu ya. mudah-mudahan sih nggak serumit itu, Pak. Oh. Jadi intinya gini, Pak, soal-soal tipe Pepres ini sangat rigid di redaksi, Pak, peraturan. Jadi kalau bisa Bapak mengembalikan lagi kepada apa yang menjadi tekstual di aturan gitu, Pak. Jadi kalau Bapak pikir ini saya aplikasinya maksudnya di lapangan begini, jangan terpengaruh gitu, Pak. Kalau kaitannya menjawab soal-soal sertifikasi. Jadi nanti akan bias kita pemahamannya gitu, Pak. Jadi kalau untuk kaitannya dengan ujian ini, Bapak tekstual aja secara regulasi gitu. Tekstual aja usahakan, karena memang ini kalau saya baca keseluruhan soal ini sangat tekstual banget, rigid banget gitu, Pak. Jadi kalau bisa agak-agak menghindarkan experience kita gitu, biar nggak bias gitu, Pak. Ya itu, Pak, untuk yang ini. Ini tadi jadi jawabannya apa ya? Salah. Ya. Ini tadi kata kuncinya di sini, Pak. Perencanaan. Sanggah banding ini untuk konstruksi, sedangkan ini jasa konsultan. Jadi ini nggak nyambung, jadi salah. Kemudian nomor 7, pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang melalui e-purchasing paling banyak 200 juta dilaksanakan oleh PPHP. Nah, ini betul atau salah, Pak? Salah. Salah, Pak ya? Jelas ini, Pak? Jelas banget. Pasal 15 ayat 1 ya, Pak ya? PPHP di atas. Ini ada yang mengusulkan, Mas Hendri. Ya, gimana, Pak? Kalau bisa, ini ada yang usul jawabannya ditulis di layar, Pak. Oh gitu. Oke, baik. B atau S-nya Baik. Saya langsung di sampingnya kali, Pak ya. Iya, benar. Nomor 7 ya, pasal 15. Ya, Pak ya, gitu ya. Benar salahnya itu. Benar salahnya ya. Ya. Oke. Ya dua-duanya itu Pak, bagus Pak. Dua-duanya ditulis, nggak apa-apa. Oke, siap. Banyak banget pertanyaan peserta. Siap, Pak. Siap. Ini tadi salah ya. Ya. Oke, kita ke nomor 8. Nomor 8, agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha dan seterusnya sebagai pihak memberi kepercayaan. Nah, ini betul atau salah, Pak? Betul. Supaya Salah, ini Pak. mudah sekali ini. Salah, Pak. Salah, Pak. Pasal 1 ayat 16 ya. Paling ujungnya pekerjaan, Pak. Gimana? Paling ujungnya katanya pekerjaan, Pak, bukan kepercayaan. Pemberi ya. Oh iya. Nah itu, jadi
Astagfirullahaladzim. Nah ini kan, Bapak bisa terkecoh kan ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi bisa kepleset di sini. Jadi jawabannya salah Pak. Astagfirullahaladzim. Kepercayaan. Nah, Iya, kayak gitu Pak. Jadi tipenya kayak gitu Pak. Hati-hati Pak. Kemudian nomor 9 Pak, produk katalog elektronik dilakukan dengan metode tender atau seleksi. Nah ini juga Pak. Salah. Ayo Pak, benar Pak. Salah. Salah. Salah Pak ya, cocok Pak ya. Ya. Referensi pasal Tender 72 atau ayat, negosiasi. ayat 4. Nah ini jawabannya salah. 72 ayat 4. Ini Pak ya, kata kuncinya di sini Pak, yang tersandung nih Pak. Redaksinya kan tender atau negosiasi ya. Oke baik, cukup jelas. Nomor 10, salah satu etika dalam pelaksanaan pengadaan ialah tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung yang berkaibat dengan usaha tidak sehat. Ya, jelas Betul, Pak ya. Betul Pak ya, jelas. Benar, Pak. Ya, kayaknya nggak usah lihat pasal kalau ini sih udah jelas. Walaupun ada referensinya di pasal 7 ini. Pasal 7. Kemudian selanjutnya dalam kontrak lamsam pembayaran didasarkan pada tahapan produk yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Betul atau salah Pak? Salah. Ayo gimana nih? Salah, Pak. Mungkin kan dari hari pertama sampai hari kemarin sudah dijelaskan pengajar-pengajar sebelumnya Pak ya? Ya, betul Pak. Gimana Pak? Salah, ya, Pak? Betul, Pak? Betul Pak. Betul hasil kerja lamsam. Tahapan kok ini, langsam itu. Pasal 27, Pak. Betul, Ayo Pak. pasal 27 ya. Ya, Pak. Betul. Bapak bisa buka di pasal 7 ayat 3. Nah, di situ kelihatan deh. Bapak Ibu udah bisa bedakan kan lamsam dan satuannya? Belum. Gimana Bapak? Teori, Pak. Belum. Teori, Pak, ya? Baru teori, Pak. Baru ikut soalnya, Pak. Gimana ya? Belum belajar. Baru belajar, Pak. Saya mungkin kasih ilustrasi apa ya? Kalau misalnya pekerjaan konstruksi mungkin Pak ya. Kalau lamsam itu yang sifat pekerjaannya itu output base Pak. Jadi dia berdasarkan produknya gitu. Produknya kalau kaitannya di sini, kalau konstruksi itu di perencanaan, misalnya perencanaan rumah dinas atau perencanaan gedung. Nah itu kan outputnya kan ada yang namanya DED, kemudian RKS. Nah itu outputnya seperti itu. Maka dibuat kontraknya lamsam. Resiko-resiko kalau lamsam itu ke penyedia. Nah kalau satuan itu satuan yang kita volumenya itu belum kita bisa tentuin, belum bisa kita pastikan gitu loh. Misalnya kalau di rumah sakit catering rumah sakit ya misalnya ya, di catering rumah sakit di situ untuk jasa catering untuk makan pasien kan kita volumenya kan kita nggak tahu ya. Nah itu makanya digunakan kontrak harga satuan. Kurang lebih seperti itu Pak gambarannya Pak, supaya bisa bedain gitu Pak. Jadi kebayang gitu kalau lamsam itu hal yang sudah pasti, secara volumenya sudah pasti, harga satuan sudah pasti. Tapi kalau harga satuan itu harga satuannya sudah pasti, tapi volumenya itu yang belum pasti, masih bersifat perkiraan. Gambarannya seperti itu Pak. Oke baik Pak.
ini untuk refresh saja, mungkin materi-materi dari hari pertama sampai ketiga. Kemudian kita ke nomor 12 lanjut. Salah satu kebijakan pengadaan barang jasa ialah mendukung pelaksanaan penelitian. Betul atau salah, Pak? Pak, tadi 11 jawabannya apa ya? Oh, tadi ya 11 betul, Pak, betul. 11 betul. Kemudian yang 12, salah satu kebijakan pengadaan ialah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Betul. Salah. Ya, betul, salah. Betul, Pak. Tujuan itu, Pak. Nah, itu Bapak ada yang jeli tuh ngomong tujuan. Nah, saya ingetin lagi nih, ini redaksi banget ini. Ini Iya, redaksi iya. banget. Ini bisa bikin kejeblos, jadi itu yang Tujuan ini. Bapak siapa tadi ya ngomong ini tujuan gitu. Nah, itu betul, Pak. Itu menjebak banget ini, jadi coba kita cek di pasal 4 huruf E. Kalau Bapak Ibu lihat itu di Perpres di pasal 4 huruf E itu, nah di situ Bapak nanti bisa liatin, di situ ada namanya tujuan, terus ada yang namanya kebijakan. Nah, ini sangat redaksi banget ini. Ini tipikal soal yang sangat redaksi. Jadi kalau bisa agak hati-hati, karena kelihatannya aja kalau kita baca sekilas, ini Hampir sama. hampir sama atau ini masuk akal lah. Memang kebijakan ya bisa seperti ini. Tapi ini sekali lagi memang ini tipikal jebakan soal yang sangat rigid redaksinya. Jadi kami harap hati-hati. Jadi 12 itu jawabannya salah. Kemudian nomor 13, menyusun sasaran rencana kegiatan, rencana biaya merupakan tugas tim perencana dalam penyelenggaraan swakelola. Gimana nih Pak, jawabannya Pak? Betul Pak? Salah, Pak. Salah. Nah, udah mulai ini nih, udah mulai jago nih. Ya, ada berencana. Ya, udah mulai jago nih. Ini di pasal 16 Tim ayat persiapan. 2. Nah, Bapak bisa lihat ini redaksinya di pasal 16 ayat 2. Jadi ini jawabannya salah. Sebenarnya sih nggak perlu sampai kita merujuk ke pasal. Kalau kita udah mulai jeli nih, Pak. Penyelenggara swakelola itu kan terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Redaksi tim perencana itu nggak dikenal, Pak. Jadi ya begitu, kalau kita udah sedikit paham konsepnya, swakelola begini. Tim rencana nggak ada di dalam daftar redaksi, dalam terminologi swakelola. Ya. Tanpa merujuk ke sini, kita udah tahu lah. Nah itu kalau kita udah sedikit lebih jeli, kata kuncinya di sini. Jadi jawabannya salah. Oke, baik Pak, jelas ya. Di nomor 14, Pokja pemilihan menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk paket senilai 145 miliar. Betul atau salah, Pak? Salah. Salah, Pak ya. Jelas ini, Pak ya. Di pasal 9. Ini di pasal 9, Pak. Pasal 9 huruf N. Huruf N angka 1. Nah itu jelas Pak ya, nanti Bapak bisa coba baca sendiri, ada threshold-nya, yang konsultan berapa, yang barang kerjaan konstruksi dan jasa lainnya berapa, itu sudah jelas di situ. Kemudian nomor 15, metode 2 file digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya menggunakan metode evaluasi harga terendah. Betul atau salah, Pak? Salah, Pak. Salah, Pak ya? Salah. Aduh. Di pasal, ini ada di pasal 40. 40 ayat 2.
Nah, itu Pak, ini 2 file Pak, dijelaskan di situ Pak. Saya mau baca pasal itu. Sebenarnya kata kuncinya juga ada di sini sih Pak. Ada evaluasi harga terendah. Ini kalau udah kita bicara harga terendah ini udah nggak 2 file lagi. Kalau harga terendah ini pasti 1 file. Maksudnya kalau kita udah sedikit lebih memahami dengan membaca ini kata kuncinya evaluasi harga terendah, ini sudah pasti 1 file. Novel sudah bisa dipahami Pak ya. Mungkin kemarin materi sudah dibahas. Ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian? Kurang paham. Kurang paham? Belum Pak, belum. Kurang paham atau pura-pura nggak paham ini Bu? Jelasin lagi Pak, tolong Pak, 1 file, 2 file itu seperti apa? Kemarin kan bukannya sudah dijelaskan Pak ya? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu, mungkin bisa kurang lebih dalam lagi Pak penjelasannya Pak. Oh, kurang lebih dalam ya. Jadi gini Pak, kurang ngerti, kurang ini Pak lah. Aduh ini enaknya saya kalau ada papan tulis ini Pak. Ngejelasinnya lebih enak nih. Kalau ada papan tulis, jadi gini Pak. Dokumen pemilihan itu kan ada yang namanya dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, Pak. Kualifikasi itu menyangkut perusahaannya, dokumen penawaran itu nih barangnya, Pak. Jadi ada perusahaannya, ada barangnya. Nah, yang dimaksud metode 2 file ini itu dokumen dokumen itu kan terdiri dari 3 Pak, administrasi atau kualifikasi, kemudian teknis dan harga. Nah, kalau yang namanya 1 file dokumen administrasi, kualifikasi dan harga itu kita bungkus dalam 1 penawaran, itu namanya 1 file Pak, disampaikan langsung ke Pokja itu tuh kalau kita maksudnya kita ambil sudut pandang penyedia. Jadi administrasi, teknis, harga bungkus jadi 1 file namanya. Kalau dulu istilahnya 1 sampul. Udah dikirim, itu yang namanya 1 file Pak. Nah yang 2 file kayak gimana bayangannya? Nah yang 2 file itu administrasi sama teknis bungkus 1 file. Kemudian ada lagi satu lagi namanya harga. Harga bungkus di file yang berbeda. Administrasi 1 file dibungkus sendiri, administrasi harga dibungkus sendiri. Nah, ini namanya jadi 2 file. Ini administrasi teknis, ini harga. Nah, dikirimlah dua-duanya. Itu namanya 2 file, Pak. Udah mulai kebayang nggak, Pak? Kayak gitu, Pak? Iya, siap. Ya, kayak gitu. Nah, kalau yang 2 tahap kayak gimana? Nah, lain lagi tuh, Pak. Waduh, tambah nggak ngerti ya. 2 tahap. 2 file, 2 tahap, 2 sampul. Aduh. Nanti tambah bingung lagi ya. Ya itu tadi ada 1 file, 2 file dulu lah, itu kebayangnya gitu. Nah, kenapa harus 2 file gitu? Kenapa harus 1 file? Nah, itu juga ada filosofinya, Pak. 1 file itu biasanya karakteristik pekerjaannya itu sudah sudah jelas, sudah sederhana, Pak. Makanya disatuin aja semuanya. Jadi misalnya nih kalau yang 1 file pengadaan laptop, administrasi, teknis, harga, udah jadi 1 semua. Langsung dikirim. Nah, yang 2 file gimana? Nah, 2 file ini yang perlu penilaian teknis terlebih dahulu. Makanya harga dijadikan 1 file sendiri. Supaya apa? Pas kita nilai evaluasi teknis, kita nggak terpengaruh dengan harga. Kalau semua dibuka, kita terpengaruh. Oh, ini teknisnya bagus nih.
tapi harganya begini. Oh, ini teknisnya jelek, tapi harganya kok begini. Nah, itulah makanya dibikin 2 file begitu, supaya kita fokus untuk penilaian teknis terlebih dahulu. Contohnya misalnya ada jasa konsultan, itu harganya dibuka belakangan. Kita menilai teknisnya dulu semua, di scoring. Seperti itu Bapak Ibu. Ya gimana, udah mulai ke gambar nggak? Mulai. Sudah Pak, lanjut Pak. Prakteknya sebenarnya Pak, contoh prakteknya Pak. Oh, penilaian teknis itu seperti apa? Lanjut Pak. Penilaian teknis ya misalnya kalau konsultan Pak, penilaian teknis, ada ambang batasnya. Konsultan itu penilaiannya dari sisi pengalaman perusahaan, kemudian metodologinya, dan tenaga ahli. Nah itu masing-masing dibobot ada ambang batasnya. Nah ini kalau kita 2 file Pak, ini kita bicara 2 file, pasti ada penilaian teknis terlebih dahulu, harga dibuka belakangan. Contoh nih Pak, contoh realnya nih, di tahun berapa ya, 2000 mungkin 10 apa 11-nya, kan ada tuh di Sekjen pengadaan transformasi kelembagaan, transformasi reform. Itu yang yang McKinsey itu yang bikin blueprint organisasi kita Pak, perkembangan organisasi kita itu dibuat blueprintnya, itu yang namanya pengadaan transformasi kelembagaan. Itu 2 file Pak, menggunakan metode kualitas. Nah itu kita nilai sisi teknis terlebih dahulu, harga dibuka belakangan, kayak gitu Pak. Nah itu tuh filosofinya tuh kayak gitu gambarannya tuh, satu file itu untuk hal yang pekerjaannya sifatnya sederhana sudah jelas. Kalau yang 2 file itu biasanya udah kita perlu sisi teknis yang kita nilai terlebih dahulu, harga kita tutup belakangan gitu, supaya kita nggak terpengaruh saat penilaian teknis. Itu Pak, gambarannya seperti itu Pak ya. Mungkin kompetensi itu seperti ini Pak ya, semacam penilaian terhadap penyedianya itu pengalaman, terus kompetensinya begitu Pak ya? Iya betul Pak, kalau konsultan itu pengalaman perusahaannya, terus ada metodologinya Pak, sama kualifikasi tenaga ahlinya Pak. Nah itu kita scoring dulu, kita bobot untuk dapat nanti angka total dari 3 unsur itu Pak. Setelah itu baru nanti harganya dibuka gitu Pak. Itu Pak gambarannya Pak, 2 file seperti itu Pak. Kalau yang 2 tahap gimana Pak? Nah ini nih pertanyaan. Nah 2 tahap ini untuk hal yang lebih kompleks lagi Pak. 2 tahap itu kalau kita coba merujuk ke Pepres itu untuk pekerjaan yang memerlukan penyetaraan teknis. Yang sifatnya kompleks Pak, kompleks membutuhkan penyetaraan teknis. Contoh nih Pak, contoh realnya nih. Bapak Ibu sekalian yang di DJP itu kan lagi ada pengadaan Cortex Pak. Sistem integrator itu. Nah itu 2 tahap Pak. 2 tahap itu gimana? Jadi teknis terlebih dahulu diukur, ditandingkan, kemudian dilakukan penyetaraan teknis. Maksudnya di antara semua penyedia itu mengajukan spesifikasi atau teknis terbaik. Jadi nanti yang lain tuh Pak, yang peserta-peserta yang lain ngikutin ke situ. Mungkin ilustrasinya gini Pak, ya, sederhananya gini. Mungkin sebuah instansi pengen, kita ilustrasi ke pribadi aja mungkin Pak ya, biar gampang. Kita mau beli gadget Pak.
Nah, ada yang nawarin gadgetnya nih. Penyedia A, nih gadgetnya bisa SMS sama telepon. Penyedia B, bisa WA. Penyedia C, bisa internet, bisa Facebook, bisa macam-macam fiturnya. Nah, itu nanti ditandingkan semua untuk dilakukan penyetaraan teknis. Nah, penyetaraan teknisnya gimana? Itu nanti yang tertinggi teknisnya seperti apa. Nah, tentunya kalau kaitannya dengan kita nih, tadi saya sekedar ilustrasi, tentunya gadgetnya itu yang dipilih yang memberikan fitur terbaik. Nah, nanti semua penyedia itu ngikutin tuh ke benchmarknya yang terbaik. Oke, baik, penyedia A tadi yang cuma bisa SMS sama telepon ngikutin. Oke, kami tawarkan spesifikasi terbaik itu ngikutin penyedia C itu yang udah bisa internet, bisa WA, bisa Instagram, bisa macam-macam semuanya. Itu ngikutin ke situ. Nah, penawaran yang lainnya tuh untuk harus ngikut benchmark terbaiknya. Nah, itu tuh gambarannya di Cortex seperti itu tuh, Pak. Nah, itu yang namanya 2 tahap. Nah, itu tahap pertama itu penyetaraan teknis. Tahap keduanya itu masukin harga. Kemudian setelah dinilai itu tahap pertama penyetaraan teknisnya, ya masuk ini penyedia A, B, C, semua masuk. Diumumkan lagi, silakan Anda memasukkan harga. Nah, itu bedanya tuh. Tadi bedanya 2 file dengan 2 tahap seperti itu, Pak. Kalau 2 file, administrasi, teknis, tadi dalam satu sampul, harga dalam satu sampul, tapi disampaikannya bareng-bareng kalau 2 file. Kalau 2 tahap, disampaikannya terpisah, waktunya terpisah. Tahap pertama waktunya misalnya sekarang, tahap kedua itu besok. Itu Pak, itu 2 tahap Pak. Udah mulai kebayang Pak ya, ilustrasinya tuh kayak gitu Pak. Iya. Makasih. Ya, Pak, terbayang Pak. Ya kayak gitulah, itu di Cortex tuh, di Bapak Ibu yang DJP itu Cortex tuh. Metodenya seperti itu, metode penyampaian penawarannya Pak ya. Ya baik, kayak gitu kurang lebih kita refresh materi-materi kemarin ya Bapak Ibu. Pak, kalau yang 2 tahap itu berarti penyediaannya bisa berapapun ya Pak? Ya betul Pak, berapapun, tapi biasanya yang namanya 2 tahap itu pekerjaan kompleks Pak. Oh ya. Jadi ya sepertinya yang mampu itu nggak banyak gitu ya Pak? Tadi Cortex itu benchmarknya sangat sedikit ya di Eropa atau bahkan di Amerika pun masih cukup langka gitu Pak kalau Cortex. Kalau kaitannya di luar itu misalnya mungkin pembangunan PLTN kali Pak ya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau pembangkit listrik di PLN Pak. Engineer Procurement Construction, itu biasanya tuh kalau yang udah kompleks seperti itu dilakukan penyetaraan teknis itu menggunakan metode 2 tahap. Itu tadi ilustrasinya 2 tahap. Teknis, administrasi dan teknisnya duluan, harganya nanti waktunya berbeda. Itu bedanya dengan yang 2 file. Ya udah mulai ke gambar Pak ya. Kita refresh nih. Materi-materi kemarin kita refresh, ini satu hal yang cukup penting Pak, 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Jadi kami harap sudah mulai agak melek gitu ya. Oh ini kami harap sih selesai BIMTEK, Bapak Ibu sekalian ya dalam hati nyebut, pengadaan gitu doang ya gitu. Pengadaan gitu doang ya, simple ya ternyata gitu. Ya kami harap sih seperti itu Pak. Masalahnya Pak, lagi ikut BIMTEK dipanggil bos, lagi BIMTEK ada kegiatan lain Pak, begitu Pak, jadi ya, fokus. Oh iya. Wah kayaknya memang
Harus itu Pak ya, harus offline ya. Kalau offline ini enak Pak. Iya Pak, digadok begitu kan jadi fokus, nggak terpengaruh kegiatan lain. Iya deh, kalau offline ini saya bisa simulasi, saya bisa di papan tulis, bisa tulis ini segala macam Pak, bisa simulasi lah, lebih enak banyak gitu Pak. Betul, betul Pak. Tapi ya dengan keterbatasan yang ada Pak, ya kita cukup sementara ini lewat Zoom dulu Pak. Mungkin nanti kalau ada batch 2 Bapak bisa ikut lagi, minta izin pimpinannya. Lagi COVID Pak, lagi COVID. Oh ya. Nah, kita ya dengan keterbatasan ada, kita ini dulu ya, kita online dulu seperti ini Pak. Oke baik Pak, itu tadi 1 file, 2 file dan 2 tahap kita tinggalkan. Ini waktu sudah semakin mendesak nih, nanti untuk yang Indonesia Timur nanti akan menjelang sholat Jumat. Kita lanjut ke nomor 16 itu, Pokja pemilihan pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan paling lambat 31 Desember 2020. Betul atau salah? Betul atau salah Pak? Betul Pak. Ini di pasal 88 ini Pak. Pasal 88. Iya, ini pasal yang sempat jadi kegelisahan ini Pak. Jadi jawabannya betul Pak ya. Oke baik, kita lanjut ke nomor 17. Pasca kualifikasi pada pelaksanaan pemilihan tender, pengadaan barang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan dengan menggunakan sistem gugur. Betul atau salah ini Pak? Betul atau salah Pak? 17. Betul Pak. Betul ya? Ya. Referensinya ada di pasal 44 ayat 3 dan 4. Ya ini jelas Pak ya, bisa merujuk ke pasal itu, kemudian 18 seleksi internasional dapat dilaksanakan pengadaan jasa konsultansi paling sedikit 50 juta. Betul atau salah Pak? Salah. Salah. Pasti salah ini ya. Salah. 5 M. Harusnya kan 25 miliar ya. Di atas 25. Iya, 25 miliar. 25 miliar ini ada di pasal 63 Pak. Bisa merujuk ke situ. Kemudian di nomor 19, Kementerian Lembaga Daerah dan LKPP memperluas usaha kecil dengan mencantumkan katalog elektronik. 19, apa Pak? Betul atau salah Pak? Betul ya. Ini juga, ini redaksi banget ini. Di pasal 65. Pasal 65 persisnya di ayat 5. Kemudian nomor 20, penyusunan spek teknis KATA dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang. Betul. Gimana? Betul ya? Betul Pak. Betul. Udah mulai jeli nih. Ini referensinya ada di pasal 19. Belajar pasal nih ya. Ayat 2. Iya Pak. Harusnya belajar apa Pak? Orang hukum berarti Pak. Nah Bapak bisa bayangin. Bapak bisa bayangin kalau ini misalnya ujiannya close book. Aduh. Gimana coba? Aduh, ini kayak gini ngapalinnya juga susah banget begini. Makanya mungkin dibikin open book. Ini open book aja susah nyarinya ini Pak. Oke, ini jelas ya Pak,
di ayat 2 di situ kan ada tuh yang bisa nyebut merek apa aja, ada suku cadang, kemudian apa ada yang purchasing, kemudian yang tender cepat, antara lain disebutkan kayak gitu kan di pasal 19 ayat 2 itu. Ya, kemudian di nomor 21 HPS pada tender pekerjaan terintegrasi. Nah, ini desain tidak menjadi hitungan besaran kerugian negara. Betul, Pak. Ini di pasal 26 ini, Pak. Gimana Pak? Betul atau salah ini Pak? Betul Pak. Salah Pak. Ya, jawabannya salah. Ini referensinya di sini ya. Referensinya di situ, pasal 26 ayat 6 dan 7. Pekerjaan, jadi penjelasannya gini. Pekerjaan integrasi itu kan nggak buat HPS, dikecualikan untuk apa pembuatan HPS. Jadi ya kalau dikaitkan ke sini ya udah salah. Penyusunan HPS pada pekerjaan terintegrasi ya, pekerjaan integrasi itu nggak nyusun HPS ya. Kalau kita mungkin udah paham, kita nggak perlu cari lagi rujukan ke sini. Ya ini kata kuncinya di sini nih. Tidak ada kata tidaknya Pak, tidak menjadi. Iya, tidak menjadi dasar. Iya. Dan dari sini juga udah terlihat jelas HP. Ya pekerjaan integrasi yang nggak buat HPS, nggak nyusun HPS, gitu Pak. Kan karena memang dikecualikan. Jadi benar ya Pak? Jawabannya salah Pak. Salah Pak, 21 salah. Jawabannya apa nggak perlu HPS Pak? Pekerjaan terintegrasi. Ini filosofisnya kan? Iya, nggak perlu HPS kan? Ya maksudnya kenapa? HPS. Karena kalau integrasi gini Pak, dia yang mendesain. Tapi ini kan tidak menjadi dasar. Iya kan HPS itu kan tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara Pak. Berarti benar pernyataannya Pak. Nah gini Pak, uraiannya gini Pak. Kalau redaksi ini betul tidak jadi dasar kerugian negara. Nah dikaitkannya ke sini Pak. Terintegrasinya tadi. Nah iya tadi hubungannya HPS dengan pekerjaan integrasi ini nggak ada kaitan Pak. Ya. Pekerjaan integrasi itu tidak membuat HPS. Itu kenapa Pak? Jebakan lagi. Ya. Jebakan lagi. Jebakan kan Pak? Oh, kayak gitu Pak gambarannya Pak. Pekerjaan integrasi itu nggak bikin HPS. Karena apa Pak? Nah, redaksi selanjutnya ini yang ngejebak nih. Ini redaksi memang umum ini tidak menjadi dasar perhitungan negara, betul. Tapi kalau kita kaitan dengan klausa yang ini, salah. Jadi digabungin semua jadi salah. Pekerjaan terintegrasi itu contohnya seperti apa Pak? Itu pekerjaan yang ini Pak. Apa ya, biasanya konstruksi juga bisa tuh integrasi. Istilahnya itu design and build Pak, design and build. Jadi nih yang merencanakan, yang membuat desainnya itu perusahaan itu, yang ngebangun perusahaan itu juga. Itu loh Pak, gambarannya Pak. Dia yang ngerancang, dia yang ngebangun. Rancang bangun berarti ya? Nah itu tadi bahasanya, ada istilahnya rancang bangun, ada ya design and build. Nah itu tadi Pak. Dia yang rancang, dia yang bangun. Itu biasanya bukan pekerjaan yang sederhana Pak. Itu Pak, sekilas gambarannya. Jadi ya bukan kayak pekerjaan sekedar bangun gedung atau bangun rumah dinas. Ya itu nggak menjadi design and build. Itu biasanya udah hal yang cukup kompleks Pak, design and build itu.
Jadi si pemberi kerja kita misalnya sudah aja mempercayakan seluruhnya kepada si kontraktor itu gitu Pak. Makanya tidak perlu APS gitu maksudnya Pak. Iya betul. Saya, Pak. Ya betul. Tapi mungkin kan tetap ada KAK-nya Pak. Ada batasan-batasan. Ruang lingkupnya seperti apa gitu. Cuma nanti secara desain dan bangun nanti ke satu penyedia. Itu Pak gambarannya Pak. Pekerjaan integrasi, desain and bid. Mas Diki, bangun. Resiko kok diminta lagi Mas? Gimana Pak? Ya, halo. Nggak tahu, coba ngomong dulu kok sih Bu Sasi. Oh ini ya. Bocor itu Pak, bocor. Bocor ya, suara bocor. Oke, baik kita lanjut aja Pak ya. Nomor 22 itu, wah udah setengah 10 Pak, kita harus kebut juga nih. Swaklola tipe 2, KPA menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swaklola sesuai dengan kesepakatan kerjasama. Betul atau salah Pak? Betul atau salah Pak? Ini referensinya di pasal 47 ayat 2. Salah. Salah Pak ya? Salah Pak ya? Nah ini juga bisa kita lihat di sini nih Pak. Nih ini kata kuncinya juga nih. PPK harusnya. Nah PPK. PAKPA ini bikin MOU-nya, MOU kerjasamanya ini Pak. Bukan menandatangani kontrak kerja. Nah itu Pak, kalau udah kita lebih pahami tanpa merujuk ke pasal, nanti kita bisa langsung cepat jawab. Jadi yang tanda tangan ini PPK, referensi di pasal 47 ayat 2. Kemudian 23 pemaketan dan jasa dilakukan salah satunya dengan berorientasi pada kemampuan pelaku usaha. Gimana Pak? Betul salah Pak? Salah. Betul ya? Pasal ini ada di pasal 20 huruf D. Nah ini nih Pak, betul Pak. Bisa merujuk ke pasal itu Pak langsung. Pasal 20 D. Kemudian 24 di situ. Ini betul tadi Pak ya. Kemudian 24 uang muka dapat diberikan untuk kesiapan pelaksanaan pekerjaan paling tinggi 20% untuk penyedia jasa konsultansi. Nah ini betul atau salah Pak? Betul ya Pak. Jelas ini ya di pasal 29. Persisnya di ayat 2. Kemudian kita ke nomor 25. Evaluasi keuangan anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Betul atau salah Pak? Ya jelas ini Pak ya. Ini ada di pasal 42 ayat 4. Nah ini jelas Pak. Oke kita lanjut. 26 tim pengawas pada penyelenggaraan sekolah tipe 4 ditetapkan oleh, nah ini gimana Pak? Pimpinan kelompok masyarakat D. Delta ya. Delta ya, ini referensinya di pasal 23. Bapak bisa merujuk ke situ, pasal 23, kemudian nomor 27, pelaksanaan penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi melalui proposal. Nah ini juga nih, ini jangan sampai salah yang begini-begini nih Pak. Ini redaksi aturan banget, ini pasal 62 ini. Pasal 62, kemudian nomor 28, salah satu contoh pengadaan bank jasa dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang sudah mapan. Nah ini nih Pak, yang mana Pak? Jasa tiket. Jasa tiket transportasi. Jasa tiket. Delta Pak. Ya ini ya, jelas ya. Nah ini bukan di Perpres ini, tapi ini di Parlem.
Di Perlem 12 Pak. Bapak bisa cek di situ Perlem 12. Kemudian nomor 29. Nomor 29, apabila dalam pelaksanaan tender seleksi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka seleksi dinyatakan gagal oleh Pokja pemilihan, Pak. Nah, jelas ini ya, Pokja pemilihan ya. Ini referensinya di pasal 51. Nah, ini agak rigid nih. Pasal 51 ayat 3. Nah, di situ penjelasannya nanti ada huruf A sampai huruf E, huruf A sampai H itu ditetapkan oleh Pokja. Jadi Bapak kalau baca runut itu di pasal 51 ayat 3, nah nanti ketemu di situ. Nomor 30, penyusunan APS diperlukan pada pengadaan. Ini nih. PK senilai 20 juta. Yang lainnya dikecualikan. Nah, oke. Wah, udah mulai jago nih. Nah, tadi referensinya itu di pasal 26 ayat 7 ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca di situ. Tadi kan kita udah coba kita ulang lagi. Purchasing kan nggak perlu HPS, kemudian tadi design and build nggak perlu HPS, kemudian tinta printer yang pengadaan yang pagunya sampai dengan 10 juta nggak perlu HPS. Ya itulah kurang lebih seperti itu. Kita ulang lagi. Kemudian 31 salah satu kebijakan pengadaan. Nah ini juga nih, apa nih Bapak Ibu jawabannya? A. Apa? A ya? Ya. Ini di pasal 5D ini. Nah ini jangan kepleset yang kayak gini nih. Ini redaksional. Kemudian nomor 32 UKPBJ. Nah yang tadi diulang lagi nih. UKBJ melaksanakan sebagian atau seluruhnya. Ini apa Pak? Pengertian apa ini Pak? Agen. Agen ya? Agen. Ya agen ya, ini jelas ya. Kalau tadi kan jebakannya pihak pemberi pekerjaan kepercayaan ya, diberi kepercayaan. Pemberi kepercayaan ya tadi ya, kalau yang di soal benar salah. Ini di pasal 1 ayat 16. Kemudian di nomor 33 badan usaha asing yang melaksanakan pekerjaan konstruksi bekerjasama dengan industri. Apa ini Pak jawabannya Pak? B. Ajuan dan suku cadang. Ajuan dan suku cadang. Wah mantap, udah ketemu langsung redaksinya. Nah ini sangat redaksi sekali. Pasal 63 ayat 4. Kemudian nomor 34, penyusunan spek teknis dilarang menyebutkan merek terhadap pengadaan. Nah ini yang mana Pak? Yang tadi Pak? Tender. Alat berat tender. Berat tender. Nah ini nih pokoknya. Ini kata kuncinya nih. Ini katalog udah speknya jelas. Kalau komponen ya pasti nyebut merek. Bagian pasti nyebut merek. Nah ini nih kata kuncinya di sini nih. Ini di pasal 19 ya. Ayat 2. Kemudian 35 perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak tidak melebihi. Nah ini juga nih mungkin udah kontrak awal. Ayo yang mana nih? Biasanya kalau udah dari HPS udah sering dengar gitu kalau pengadaan biasanya 10%-nya ikut Delta. Kontrak ya, awal. Ya yang betul Delta. Jadi ngikutin dari kontrak awalnya.
Nah, ini bisa dilihat di pasal, kalau redaksi jelasnya itu di pasal 54 ayat 2. Kemudian 36 tugas pejabat penerima hasil. Nah, ini juga nih. Banyak 20 juta. Paling banyak 200 juta. 200 Nah, ini. juta. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu ya. Ini referensinya juga Bapak Ibu bisa lihat lagi jelas di pasal 15 ayat 1. Kemudian di sini nomor 37 tugas tim persiapan. Nah, ini juga nih, ini jangan sampai salah soal-soal begini nih. Yang mana Bapak Ibu? Menyusun sasaran, rencana kegiatan. Ya, oke, cocok. 37B itu ini sangat redaksi sekali juga di pasal 16. Pasal 16 ini ya. Kemudian nomor 38. Salah satu penyedia telah ditetapkan oleh menang, kemudian menerima SPBJ, tiba-tiba dia mengundurkan diri dengan alasan yang nggak bisa diterima oleh organisasi pengadaan. Sanksinya apa? Nah, ini nih, ini agak rigid juga nih, Bapak harus tanda-tandain di sticky note-nya nih, kalau case-nya begini, hukumannya apa? Nah, itu. Delta. Jawabannya apa, Pak? Delta. Saksi pencairan jaminan penawaran dan saksi data hitam selama setahun. Wah, mantap. Jawabannya udah ketemu, mantap. Nah, ini juga cukup rigid ini ya. Ini ada di pasal 78 ya. 78 ayatnya itu ayat 2 dan 5C. Ya, jelas ya. Kemudian 39 ruang lingkup SPSE. Apa nih jawabannya nih? Delta, Pak. Pelaksanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksana kontrak, serah terima. Delta. Ya, Delta ini. Ini juga udah jelas ini di pasal 71 ayat 1. Nah, ini kita soal-soal yang begini udah nggak bisa kemana-mana lagi, harus ngikut redaksi ya. Kemudian 40 tugas dari pejabat penerima hasil. Nah, ini kayak tadi nih, kayaknya sama ya kayak tadi ya, 40. Ya udah jelas ya tadi ya. Iya, paling atas Pak. Ya ini. Oh ini. Numberingnya salah. Soalnya sama. Ya, yang ini yang E. Tadi udah jelas. Kemudian nomor 41. Bekerja di Dinas Pertanian Kota ABC, UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan katalog. Cara pemanfaatan katalog ialah apa ini? Ini kayaknya udah jelas juga nih. Alpha ya. Purchasing ya. Pokoknya kalau udah nyebut katalog, pasti maksudnya ke e-purchasing. Kemudian 42, metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan. Nah, ini nih. Pembobotan. Kualifikasi, Pak. Gimana? Pasca atau pra? Pasca ya, wah udah jago nih. Ada di pasal 44 ayat 3 ya, ini kadang suka menjebak ini. Pasal 44 ayat 3. Jadi kalau yang perorangan itu pasca Pak ya. Kalau yang badan usaha itu udah pasti nanti prakualifikasi. Kemudian 43 itu tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender gagal, mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tidak dapat ditunda. Jadi 43 jawabannya ini, mungkin Bapak Ibu bisa catat. Bisa cepet aja kali Mas Hendrik biar. Iya, kita cepet aja deh kalau gitu. Nanti penekanan-penekanannya yang penting-penting aja. 43 ini di pasal 51 ayat 10, 44B, 45.
D 46 di tadi harga terendah 47. Oh, kecepatan ya, maaf Bu ya. Atau mungkin yang sudah ditandain pasal ini bisa di-share. Ya baik, nanti ya nanti kita share Bapak Ibu sekalian ya nanti. 46 sudah tadi, 47 ini 2 file tadi ya, 47 ya. Ya mungkin sambil jelasin ulang tadi 47 itu tadi kata kuncinya penilaian teknis terlebih dahulu itu redaksinya miliknya 2 file. Penjelasannya ada di pasal 41 ayat 3. Kalau 2 tahap tadi redaksi yang ngikutin biasanya kalimatnya penyetaraan teknis. Ya seperti itu ya penjelasannya ya. Kemudian ke 48, ini jawabannya pasal 1 ayat pasal 1 angka 41 nomor 49 ini D 50 B. Ini kata kuncinya pekerjaan tidak dapat diupayakan dengan pasti. Ya, kayak gitu ya. Oke. 51 B. Redaksinya di pasal 33 ayat 1. Kemudian 52 juga ini redaksi pasal 27 ayat 6 huruf B. Kemudian 53 jawabannya D di pasal 75. 54. Nah, tadi ini 54 B. Bisa dilihat di pasal 33 ayat 3. Mungkin sedikit tadi jelaskan, ini mungkin akan mengecoh nanti kalau ujian, ketika kondisinya 80% sampai dengan 100% dari HPS, maka 5%-nya itu dari nilai kontrak. Ini kita bicara jaminan pelaksanaan ya. Kalau kondisinya nilai penawaran itu di bawah 80%, 5%-nya itu ikut HPS. 5% dari HPS, gitu Bapak Ibu. Diingat-ingat. Karena soalnya nanti bisa dibolak-balik seperti itu. 80% sampai 100%, jaminan pelaksanaannya 5% dari kontrak. Kalau kontraknya di bawah 80% HPS, 5%-nya pengalinya dari total HPS. Itu penjelasannya. Kalau misalnya malas ngapalin itu, ya inget-ingetnya mana yang paling tinggi pengalinya gitu aja lah. Karena ini mengacu ke pengali yang lebih tinggi. Karena kalau misalnya 80% kontrak di bawah 80% itu kalau pengalian kontrak juga kan jadi jaminan kecil gitu. Makanya ngikutin HPS. Kayak gitu aja Pak. Cara memahaminya seperti itu. Kemudian 55 tadi jawabannya C. Ini redaksi pasal 82 ayat 2. Kemudian sekarang 56 ya. Baik, 56 pengadaan analisa dampak lingkungan senilai 500 juta dilakukan melalui apa ini Bapak Ibu? Ini loh penyebutannya nih. Ini pekerjaan apa nih begini nih? Pengadaan barang
konstruksi atau jasa lainnya atau jasa konsultan. Kalau AMDAL ini apa Pak? Jasa konsultan. Nah, konsultan nggak pasti nih, konsultan ini. Jadi jawabannya? Seleksi, C. Seleksi. Nah ini Pak, ini soal-soal begini nih Pak, nggak nyebut dia pengadaan jasa konsultasi analisa dampak lingkungan, enggak, sama dia disempilin gini, pengadaan analisa dampak lingkungan. Nah ini maksudnya pengadaan jasa konsultan. Oke, selanjutnya di 57 untuk kontrak tahun tunggal pengadaan kerja pembangunan jembatan senilai 20 miliar uang muka yang dapat diberi penyedia usaha non kecil. Nah ini uang muka nih, bicaranya uang muka nih. 4 miliar. 20%. 20% ya. Ini bisa merujuk di pasalnya 29 ayat 2. Nah ini 20%-nya dari 20 miliar. Izin Mas, yang 56 tadi apa jawabannya ya? 56 tadi seleksi, C. Pasalnya Pak? Oh pasalnya ya, pasal kalau ngikutin redaksi pasalnya itu di pasal 41 ayat 2. Ya gini ya, di pasal 41 ayat 2. 57 tadi sudah, kita ke 58. Pengadaan kajian pembentukan library dengan nilai 90 juta menggunakan bentuk kontrak. Nah ini juga nih. Apa nih Bapak Ibu nih? Nah ini juga kata kunci nih, kajian pembentukan virtual library. SPK. Konsultan ya berarti ya ini ya? Konsultan. Ya betul Pak. Pokoknya nanti ingat-ingat kalimatnya. Kajian yang bentuknya analisa atau nyebutannya perencanaan, itu udah hampir pasti pekerjaan konsultan. Ya diingat-ingat ini Bapak Ibu. Ini kata kuncinya nih, pengadaan kajian. Ini artinya nih konsultan sampai dengan 90 juta. Kontraknya? SPK ya. SPK. Nah ini referensi mungkin bisa dicek di pasal 28. Kemudian 59, HPS digunakan sebagai apa nih Bapak Ibu nih? Kewajiban harga delta. Saya jelas ya ini ya. Ini Bapak Ibu bisa merujuk ke pasal yang mengatur di pasal 26 ini, di ayat 5. Nah di situ nanti bisa dirunut, akan ketemu nanti jawabannya. Kemudian 60 tugas PPK dalam persiapan. Ini nih, pemahaman mengenai tugas fungsi. Tugas PPK dalam persiapan mengenai adalah B. Mana Bapak Ibu? B. Spektek. Menetapkan spesifikasi. Ya cocok ya. KAK. Spek teknis. Kalau yang A ini tugasnya Pokja pemilihan. Menetapkan organisasi pengadaan ini tugasnya PA KPA. Menetapkan RUP KPA juga. KPA juga. Sekaligus pengumuman ini biasanya pengumuman. Ya jelas ya ini ya. Pembagian apa? Tugas dan fungsi mungkin di hari pertama atau hari kedua udah dibahas. Referensinya bisa kita lihat detailnya di pasal 25. Kemudian 61, salah satu ketentuan keadaan kahar ialah
Nah, ini pasal yang mengatur tentang keadaan kahar A, B, C atau D? C. Dengan kontrak. C ya? C ya? Ya, Pak. Nah, ini juga redaksi juga ini. Redaksinya persis ini di pasal 55 di ayat 3 persisnya nih. Kemudian 62 kriteria pengadaan tertentu untuk penunjukan langsung. Nah, ini untuk penunjukan langsung nih. Kemana nih? A, B, C atau D? C. C ya Pak ya? C ini redaksinya di pasal 38 ayat 5. Di 38 ayat 5. Kemudian 63 dalam seleksi jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung X dengan metode kualitas dan biaya, kemudian harus melaksanakan proses prakualifikasi profile. Metode evaluasi kualifikasi yang paling tepat ialah, nah ini gimana Pak? 63. Gugur, Pak. Gugur, Pak. Gimana nih? Pembobotan. Pembobotan dengan ambang batas. Ya, cocok ya. Jawabannya D. 63 ya, 63 D jawabannya bobotan. Ini referensinya bisa dilihat di pasal 44, persisnya di ayat 6 huruf B. Jadi kalau kualifikasinya nih dengan pembobotan. Kemudian 64 di bawah ini tidak termasuk dalam ketentuan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola. Nah, 64 apa nih? Melaporkan kebutuhan keuangan kepada BPK secara berkala. Yang tidak nih ya, yang tidak. Yang tidak. Pak. Ya, A ya ini ya. Iya. Ini jawaban apa? Redaksi juga ini di pasal 49. Nah, itu jelas nanti bisa Bapak Ibu baca. Kemudian 65 pengadaan barang yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu dapat melaksanakan tender cepat dalam hal. Nah, ini nih. Tender cepat. Pelaku usaha terkualifikasi sistem penerjaan. Nah, cocok. Kalkulasi dalam sikap. Nah, ini nih Pak, tender cepat nih begini nih Pak. Tender cepat itu spesifikasinya sudah rinci dan pelaku usahanya sudah di dalam sikap di SPSE. Referensinya bisa dibaca di pasal 38 di ayat 6. Kemudian 66 dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa kontrak berakhir, PPK menilai mampu, maka 66 gimana Pak? Kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah ya, dibuka untuk kesempatan. Ini bisa dibuka di pasal 56 di ayat 1 ini persisnya. Jawabannya mana Pak? Ini A ya, 66A. Dan memang dimungkinkan juga ya di PMK 243 ada juga situ penjelasan lebih detailnya di PMK kita, PMK 243 tahun 2015 kalau nggak salah.
Itu ada pemberian kesempatan 50 hari, kemudian ada juga yang 90 hari, kemudian 60. Kemudian 67 Pak, 67 uang muka untuk pekerjaan perencanaan gedung. 20% dari nilai kontrak. Ya jelas ya. 67 itu 20%. Referensinya bisa kita lihat di pasal 29 ayat 2 yang B. 67 sudah, 68 pengertian dari prinsip transparan pada pengadaan barang jasa pemerintah adalah, nah ini Pak. Ketentuan dan informasi pengadaan bersifat jelas seperti itu. Charlie ya. Charlie. Bapak kalau cari, Bapak Ibu kalau nyari ini di Pepres ketemu nggak? Nggak bakalan ketemu ya? Ini yang kemarin sempat ditanyain Mas, definisi masing-masing transparan, terbuka, adil, tapi nggak ketemu di. Nah, ini sampai Lebaran kurang 2 hari juga nggak bakalan ketemu ini Pak. Ini kalau kita mau lihat redaksi ini itu di Pepres 54-nya Pak, di Pepres sebelumnya, di penjelasannya. Jadi di situ ada prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing. Itu definisinya itu di Pepres lama. Kalau di Pepres baru ini kan nggak ada penjelasannya. Jadi kita nggak bisa melihat definisi dari prinsip-prinsip pengadaan ini. Tapi ini kalau di Pepres cuma ada di pasal 6 tanpa ada penjelasan ini ya, cuma efektif, efisien, dan seterusnya. Jadi kalau mau dicari di penjelasan Pepres yang sebelumnya, Pepres 54. Nanti definisi itu ketemu. Ya, Bapak Ibu sekalian jelas ya? Kemarin memang ini dibahas ya, Bapak Ibu ya? Nggak ada definisi. Nggak ada rujukannya. Ya, rujukannya nggak ada. Betul. Kalau kita mengacu ke Pepres, kalau ke Pepres 16 nggak ada rujukannya Pak. Kita harus buka ke Pepres 54. Tapi insya Allah soal-soal kayak gini relatif mudah lah. Bapak mungkin bisa definisikan itu. Kalau transparan, ya definisi yang cocok ini. Kalau ini yang A, menggunakan daya yang minimum. Nah, kalimat redaksi gini, minimum, tapi efisien, ini prinsip efisien. Kalau ini pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran. Nah ini kalimatnya kan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran. Berarti prinsipnya apa? Efektif, ini efektif. Kemudian di sini pengadaan barang jasa harus dilakukan persaingan yang sehat. Adil. Nah ini persaingan yang sehat. Adil. Apa nih, bisa mungkin bersaing atau adil kali ya? Mungkin kita perlu baca Pepres 54, di sini akan ketemu definisi yang cocok yang mana. Ya jelas ya, clear ya. Mungkin soal-soal kayak gini ya mungkin nggak banyak lah. Ya lanjut ke 69, tender atau seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang mana nih Bapak Ibu? B dan D Pak. Gimana nih? Yang benar kayaknya Pak. B ya? B benar. Jasa konsultasi kayak benar juga Pak. Nah iya, ini jawabannya jadi 2 nih. Iya. B dan D kan? Ya betul. Pekerjaan konstruksi di atas 1 triliun.
Pasal 63 bisa dibuka di pasal 63 ayat 1. Nah, nanti bisa dilihat itu semuanya yang konsultasi berapa, yang jasa lainnya berapa. Konsultasi 25 miliar juga loh Pak. Ya, ini jadi jawabannya sebenarnya 2 nih Pak ya. B dan D ya. Iya Pak. Ya, iya. Aspek pengadaan berkelanjutan terdiri atas Ekonomi, efisien, sosial, lingkungan hidup. Charlie ya, cocok ya. Jelas di pasal 68 ayat 2. Pasal 68 ayat 2. Mungkin bisa dilihat di situ dijelaskan masing-masing aspek ekonomi apa, aspek sosial apa, aspek lingkungan hidup seperti apa. Di situ dijelaskan di pasal 68 ayat 2. Kemudian nomor 71, pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat garansi. Nah, ini barang nih. Sebagai kelaikan penggunaan alat kesehatan hingga jangka waktu tertentu dengan ketentuan dalam kontrak ialah. Nah, yang ngeluarin sertifikat ini siapa nih Pak? Charlie. Produsen resmi. Charlie. Produsen resmi. Ya, cocok ya. Produsen resmi. Nah, ini juga bisa dilihat secara redaksi di pasal 36 ayat 2 nih. Ini juga bisa dilihat secara redaksi. Kemudian 72. Jenis kontrak untuk pekerjaan konstruksi integrasi, design and build menggunakan jenis kontrak Lamsam. Nah, tadi ya sudah kita singgung-singgung lamsam. Tapi kalau ini penjelasannya di ini Pak, di Perlemnya Pak, Perlem 9 namanya. Nanti Bapak bisa lihat di aturan-aturannya di Perlem LKPP nomor 9. Nah, ini jadi ada soal-soal yang jawabannya itu di Perlem, ada juga yang langsung batang tubuh Perpres. Kemudian 73 waktu yang tepat. Nah, jadi itu seperti apa Pak? Bentar, Pak. Gimana Pak? Kalau kontrak terima jadi itu kayak mana ya? Seperti apa Pak? Terima jadi Pak? Turnkey itu turnkey. Oh, turnkey itu apa ya? Kayak apa ya? Kalau bayangannya itu kayak kalau pesan apa ya, pesan rumah gitu loh Pak. Udah, nih saya turnkey, ini rumah tipe segini, spesifikasi segini, saya terima jadi seginilah gitu. Lantainya segini, kamarnya segini, itu turnkey itu kayak gitu. Gambarannya kayak gitu Pak, turnkey Pak. Terima jadi. Yang mirip seperti lamsam Pak. Kalau terima jadi nggak perlu ada spesifikasi juga gitu, langsung aja gitu. Ada spesifikasi, tetap ada Pak. Turnkey tetap ada spesifikasi Pak. Kalau kontrak payung Mas? Nah, kontrak payung lain lagi nih. Kalau kontrak payung itu yang volumenya itu kita belum bisa pastikan. Misalnya kayak obat-obatan di kesehatan. Sama kayak satuan dong. Ya, persis seperti satuan. Cuma kan ini kita menginduk gitu loh. Kontrak payung itu kan kayak apa ya? Kayak yang di misalnya kayak katalog gitu Pak. Jadi obat-obatannya itu udah terdaftar di katalog. Nanti kan kita volumenya belum pasti itu Pak. Nah, itu namanya kontrak payung. Jadi memayungi semua kementerian atau instansi yang membutuhkan barang itu. Itu Pak, gambarannya seperti itu Pak. Izin dikit apa? Ada sedikit
kita kan di KPPN itu membayar kontrak untuk pengadaan bahan makanan narapidana. Itu dibayar per bulan. Jadi nilainya sudah ditentukan nilai kontraknya. Cuman kan kita bingung, maksudnya sudah ditetapkan per bulan, tapi jumlah ininya kan belum tahu berapa yang harus dibayar, karena narapidana kan bisa datang dan pergi. Tapi nilainya sudah ditetapkan gitu. Apa itu jenis kontrak apa itu Pak ya? Itu satuan Pak. Itu biasanya satuan Pak. Satuan yang dibayarnya per bulan Pak. Oh, oke. Itu tetap satuan Pak. Jadi napinya belum bisa dipastikan volumenya berapa gitu ya, tapi iya betul Pak, betul. Volumenya itu sifatnya perkiraan Pak. Itu sifat harga satuan gitu Pak. Jadi nilai kontrak itu belum tentu langsung bisa belum tentu semua gitu ya, betul Pak, karena ada pengukuran volumenya Pak. Jadi volumenya misalnya napinya dari awalnya 100 jadi 80, ya nanti per bulannya bisa bervariasi Pak, berbeda tergantung masuk keluarnya napi itu Pak. Itu satuan Pak, satuan Pak. Ya baik, jelas Pak ya. Kemudian nomor 73, waktu yang tepat untuk pelaksanaan pemilihan. Nah ini tadi juga nih, sepertinya diulang nih. Apa nih Bapak Ibu jawabannya ini? Setelah pengumuman tender. UP diumumkan Pak. Setelah diumumkan ya? Setelah UP diumumkan ya? Nah apalagi di SPSE sekarang, ya kalau nggak diumumkan jadi nggak bisa ditender Pak. Jadi harus dimasukkan dulu di RUP, di sirup ya namanya ya, Sistem Informasi RUP, untuk kemudian nanti ditarik ke SPSE. Ini juga penjelasannya ada di pasal 50 ayat 8. Kemudian 74, perencanaan pengadaan yang dananya dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan. Nah, apa nih? Renja ya, cocok ya. Ini udah redaksi pasal 18 ayat 2. Kemudian 75, di bawah ini yang tidak termasuk ruang lingkup dari perencanaan pengadaan melalui swakelola. Nah ini tadi, ini nih konsolidasi ya. Ini redaksinya bisa dilihat di pasal 18 ayat 5. Pasal 18 ayat 5. Kemudian 76, salah satu bagian yang termasuk pelaksanaan kontrak. Nah ini. Serah terima hasil pekerjaan. Charlie Pak. Charlie ya. Serah terima ya. Serah terima hasil pekerjaan. Kalau identifikasi? Perencanaan. Perencanaan ya. Sasaran juga perencanaan. Penetapan spek juga. Ya, persiapan ini di PPK. Jadi ini yang masuk ya. Ini juga bisa dilihat di pasal 52 ayat 1. Baik, 77 hal yang dapat dilakukan oleh PPK untuk penanganan kerusakan atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, di antaranya menunjuk penyedia. Bravo, Pak. Bravo ya. Bravo ya ini ya. Ini juga ada secara letterlet juga di pasal 59 ayat 5. Pasal 59 ayat 5. Ini udah letterlet seperti ini juga. Kemudian 78, kementerian lembaga wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perikanan nasional.
jika terdapat peserta yang menawarkan, nah ini nih, ini juga detail nih, PKDN dan BMP. Nah ini 10%. 40%. ya. Cocok ya di pasal 66 ayat 1 dan 2. Kemudian 79 jenis jaminan yang hanya berlaku pada pengadaan konstruksi. Nah, apa nih? Sanggah banding. Sanggah banding dan uang muka. Jaminan penawaran dan sanggah banding. Penawaran dan sanggah banding, Charlie. Nah, ini nih, jangan kekecoh nih. Nah, ini nih, ini khasnya konstruksi. pekerjaan konstruksi nih. Jaminan penawaran dan sanggah banding. Ada di pasal 30 ya. 30 ayat 2. Jadi Bapak Ibu, yang ada jaminan penawaran dan sanggah banding itu di pekerjaan konstruksi ya. Dan ini juga ada detailnya lagi nih, jaminan penawaran itu yang nilainya berapa HPS-nya. Nah itu nanti Bapak Ibu baca lagi di pasal 30 yang di atas 10 miliar kalau nggak salah. Ya betul kan, di atas 10 miliar. Jadi nanti yang HPS-nya jasa konstruksi itu pekerjaannya 10 miliar ke atas, jaminan penawarannya itu berlaku di situ. Jadi kalau masih di bawah 10 miliar, ya nggak ada jaminan penawaran. Adanya nanti jaminan sanggah banding aja kalau misalnya ada. Nomor 80 ke contoh pengadaan yang dilakukan berdasarkan tarif yang dipublikasikan. Apa nih Bapak Ibu nih? BBM. BBM ya, jelas ya ini ya. Ini kata kuncinya nih, tarif yang dipublikasikan. Nah ini eksepsional nih, pengecualian di Perlem 12. Nanti Bapak Ibu baca, ketemu di situ. Nah ini Perlem ya Bapak Ibu. Ya, kita kejar sedikit lagi, selesai. 81 PT KITIO ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan dan telah menerima SPBJ. Namun sebelum penandatangan, PT KITIO mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh, nah ini, mana nih Bapak Ibu nih? Bravo. TA KPA atas usulan PPK. Kecuali kalau misalnya dia di black. Nah ya, cocok. Jawabannya Bravo ya. Penjelasannya itu ada di pasal, ini cukup rigid nih Bapak Ibu, baca harus sedikit pelan-pelan di pasal 79 ayat 3. Nah itu nanti detailnya di situ Bapak Ibu, pasal 79 ayat 3. Kemudian 82 XYZ melaksanakan swakelola penataran tenaga pengajar. Dalam swakelola ini diperlukan tenaga ahli dari luar sebagai pembicara. PA mengisyaratkan perencanaan jumlah tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50% dari total keseluruhan. Perencanaan dan pelaksana diawasi oleh internal organisasi. Dalam hal ini Dinas XYZ merencanakan swakelola tipe apa nih Bapak Ibu nih? Tipe 1. Tipe 1 ya. Ini petunjuknya ini nih. 50% tenaga ahli. Nah, kalau udah ketemu begini udah pasti tipe 1. Ada di pasal 47 ya. 47 ayat 1. Nih. Kemudian 83, seorang PPK terlibat adu argumen dengan panitia pemilihan tentang konsolidasi paket
yang telah diterbitkan PPK sebanyak 5 paket. Saat persiapan pemilihan, UKPBJ menggabung jadi 3 paket. PPK kemudian menyampaikan tindakan UKPBJ ini ke PA-KPA sebagai pelanggaran. PPS 16 pasal 21. Pendapat Anda terhadap keadaan di atas ialah, nah gimana nih Bapak Ibu nih, ada dispute nih. PPK bilang 5 paket. UKPBJ-nya bilang 3 paket. Delta, Pak. Nah, kita normatif aja nih. Jawabnya harus senormatif mungkin ini. Ya, delta ya. 83 delta, kita lihat ini redaksinya di pasal 21, betul? Ayat 1 dan 2 ya. Itu nanti bisa dilihat. Jadi konsolidasi itu bisa dilakukan di tingkat PA-KPA. Mas Riki, aula udah siap, Mas. Tingkat UKPBJ. Ini diingat-ingat nih, PA-KPA dan atau UKPBJ. Jadi nggak nyebut redaksinya konsolidasi itu dilakukan di tingkat Pokja gitu, nggak. Tapi penyebutannya ini UKPBJ. Walaupun ini sebenarnya nanti merefer ke, maksudnya UKPBJ itu ke Pokja. Tapi untuk kehati-hatian, mungkin nanti ada soal-soal yang mengecoh, mungkin dimunculkan kata misalnya Pokja gitu. Ini jangan sampai kekecoh. Jadi kalau konsolidasi itu dilakukan di tingkat PA-KPA, PPK, atau UKPBJ. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, 84 pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai 50M, pelaku usaha yang merasa dirugikan melakukan sanggahan. Selanjutnya nggak puas terhadap jawaban sanggah, pojak pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Pelaku PBJ yang berwenang menjawab sanggah adalah siapa nih Bapak Ibu nih? KPA ya. Dieskalasi. Jadi kalau sanggah itu kemana Bapak Ibu? Sanggah ke PPK Pak ya? Kan ada istilahnya sanggah, ada sanggah banding. Jangan sampai salah nih. Sanggah Pokja, sanggah banding KPA. Ya, cocok. Ini di pasal 10 ayat 2 ya, bisa dilihat di situ. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu nih, kadang-kadang suka kekecoh. Jadi kalau sanggah ya ke Pokja. Tapi kalau banding berarti naik lagi. Naiknya itu bukan ke PPK, KPA. Sanggahan ditujukan ke Pokja, tapi kalau sanggah banding ke KPA. Jangan kekecoh, nanti sanggahan ke PPK, sanggah banding ke PPK juga lagi. Itu ya, jangan sampai terbalik itu Bapak Ibu ya. Di note itu. Kalau APIP ini biasanya nih tembusannya aja nih. Ini pengaduan nih. Nanti kalau di soal misalnya ada di sini mungkin redaksinya penyedia nggak puas setelah mengajukan sanggah banding, mungkin nanti ada modifikasi soal penyedia masih tidak puas, kemudian melakukan pengaduan ke, nah baru ada jawaban lagi Pak, kalau modifikasi soal kayak gitu. Nah pengaduan kemana? Ke sini akhirnya Pak, APIP. Itu Pak ya, di note seperti itu Pak. Sanggah ke Pokja, sanggah banding KPA, pengaduan ke APIP. Ya, baik, lanjut, jelas ya. Di 85 sekarang RSUD Provinsi A membutuhkan makanan pasien selama 1 tahun. Jenis kontrak yang paling sesuai untuk makanan tersebut adalah Bravo. Nah ini tadi apa ya? Kesatuan. Pasiennya kan nggak bisa diperkirakan dengan pasti. Ini harga satuan, bisa dilihat nanti Bapak Ibu di
pasal 27 ya, itu yang membahas mengenai kontrak harga satuan. Baik, nah ini mulai agak sedikit kita urai nih. 86 jasa konstruksi nilai HPS-nya 10M. Kemudian ada 3 penawaran yang masuk PT ABC. Kebetulan PT A menjadi yang terendah dan terkoreksi menjadi 7,9M. Setelah dilakukan administrasi, evaluasi administrasi teknis dan harga, PT A mampu melaksanakan pekerjaan. Nah, jika ditetapkan sebagai pemenang, nilai jaminan pelaksanaan. Nah, ini yang tadi nih Bapak Ibu nih. HPS. 5% dari HPS. Bravo. Ya, jelas ya. Dari total HPS. 5% dari total HPS. Nah, ini tadi nih. Total HPS. Nah, masih ingat tadi unlock-nya ya? Ini kan di persentase kan? 80%. 79% jadinya Pak ya? Ya. Apa, 7 Di bawah 80. 0,9M terhadap 10M kan 79%-nya. Jadi kan di bawah 80M. Nah, kita ngikutnya gimana jaminan pelaksanaan tuh yang masuk ke negara itu lebih besar gitu. Kita berpikirnya konservatif karena di bawah 80% pengalinya itu bukan ke 7,9M tapi langsung ke HPS. Ya, jelas ya. Kalau di atas 80% gimana Pak? Kali kontraknya. Yang terkoreksi misalnya tadi misalnya kita modif nih. Ternyata terkoreksinya di sini misalnya 8,2M. Jadi 5%-nya dikali kontraknya 8,2M. Oke. Kayak gitu Pak. Ya jelas Pak ya. Nah, jelas. Itu ada di pasal 33 ayat 3. Ini nanti ngecoh-ngecohnya begini aja nih Pak. Mas Henry izin. Ya, baik Mbak Kiki. Ini kan ada penutupan ya Mas ya di main room 10.50. Jadi mungkin bisa dipercepat Mas, tinggal dikit lagi. Ya oke, baik. Tinggal 4 soal Mbak Kiki. Kita bisa percepat mungkin nggak sampai 5 menit. Ya. Di pasal 33 ini hurufnya huruf B. Lanjut di 87, Kementerian X melakukan pembelian obat dalam kurun waktu 1 tahun secara elektronik, mencantumkan nih kalimatnya nih, mencantumkan daftar obat-obatan. Ini apa Bapak Ibu? Bravo. Bravo ya, katalog ini ya, e-katalog ya. Ya. Kemudian di 88, seorang PPK di lembaga A diminta membuat spek untuk konstruksi menggunakan dana sebagian pinjaman luar negeri. Apa tindakan PPK itu termasuk ruang lingkup? Delta. Gimana 88? Delta. Ya delta ya, karena memang bisa sebagian atau seluruhnya itu dengan pinjaman. Itu ada di pasal 3 pasal 2 ya, jelas ini ya, di pasal 2 bisa dilihat. Kemudian 89 penggabungan paket, ya ada yang 1,5M, ada yang 2,5M. Nah, kalimatnya tidak dianjurkan. Bravo. Dengan alasan tidak termasuk dengan ketentuan. Bravo. Apa nih Bapak Ibu nih? Bravo. Charlie ya? Ya. Kan Bravo Pak? Bukan. Charlie. Ini bisa dilihat di pasal 21 ya. Jadi ini kan Bapak Ibu udah bisa bedain kan kecil non kecil ya? Kalau ya, ini kan 2,5M ini kan untuk bil besar ini Pak. Ini kualifikasinya besar, ini kualifikasinya kecil. Kalau kecil besar itu apanya? Kualifikasi perusahaan Pak, kualifikasi.
Kualifikasi kecil sampai berapa, Pak? 2,5. Kalau kecil kan yang nilainya paling tinggi 2,5 M. Ini jadi artinya di sini yang 1,5 M ini untuk kualifikasi kecil. Yang ini jembatan ini bernilai 2,5 M kan artinya kan sudah lewat 2,5 M. Ini untuk yang non kecil. Jadi ini jangan digabung. Jadi dipisah. Karena kalau digabung nanti buat usaha non kecil semua. Non kecil tuh usaha besar gitu loh maksudnya. Jadi yang kecil nggak kebagian. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Nah ini terakhir closing. Dalam suatu perencanaan pengadaan, PPK menyusun spek dengan mempertimbangkan produk dalam negeri dan produk sertifikat SNI. Panitia pengadaan menyarankan kepada PPK untuk mempertimbangkan salah satu aspek antara lain. Nah ini Delta. Redaksi Pak ya. Ini Pak jawabannya Pak. Bisa dilihat di pasal 19 ayat 1 hurufnya huruf C. Ya gitu Bapak Ibu sekalian.